Shalom buat seluruh permata. Kita bertemu kembali di dalam merenungkan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Satu hal yang kami syukuri Tuhan, ketika Engkau masih berkenan hadir menemani kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan dalam hal apapun ketika Tuhan ada bersama kami. Karena perlindungan-Mu selalu yang terbaik dan menguatkan kami. Nyatakan kuasa dan kebaikan-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata di minggu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata minggu ini, mari sama-sama kita membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 yang akan kita baca, yaitu khusus di ayat yang ke-9 saja. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita semua. Demikian firman-Nya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Demikian firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata kita. Apa kabar semua permata? Tentu luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Jadi sebagai tema kita di minggu ini, ketika kita mengikuti PA Permata, yaitu berseru kala sesak. Permata yang terkasih, satu hal yang sangat sulit kita mengerti, bahkan kita tidak mengerti, yaitu ketika pencobaan, ketika masalah-masalah kehidupan menerpa kita. Kita tidak mengerti kapan kita mati. Kita tidak mengerti kapan tubuh kita ini sakit. Kita tidak mengerti kapan kehidupan kita menghadapi kegagalan. Baik kegagalan di pekerjaan, di studi, begitu juga untuk mendapatkan teman hidup. Kita tidak tahu kapan musuh-musuh duniawi yang datang menerpa kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan musuh abadi kita selalu mengintai kita, yaitu iblis yang selalu setia melihat kelemahan dan kelalaian kita. Seperti itu yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu selalu mencari peluang untuk menarik kehidupan kita agar kita tidak mampu melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di dalam segala keraguan ketakutan kita, firman Tuhan yang sudah kami bacakan menjadi PA Permata di minggu ini. Firman Tuhan itu membawa kita agar apa yang kita butuhkan dalam segala ketakutan dan keraguan kita, apa yang kita butuhkan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita, firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini. Kita butuh satu hal yang Tuhan berikan atas hidup kita, agar di dalam kekuatan kita, ketenangan hati kita, kesehatan tubuh, roh, dan jiwa kita yang sering kita perlukan, ternyata hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan segala kebutuhan apa yang kita miliki. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Yosafat, yang menunjukkan bagaimana dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan atas masalah yang dia hadapi. Teks kita ini mengabarkan bagaimana ketika Yosafat dalam menjalani kehidupannya sebagai pemimpin, dia mendapatkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Dari manakah ketakutan yang dialami oleh Yosafat? Yosafat mengalami rasa takut yang luar biasa ketika dengan mendadak ada serangan musuh yang mengganggu ketenteraman mereka.
Yang membuat Yosafat di dalam pergumulan ini ujung-ujungnya adalah takut. Bisa kita bayangkan buat seluruh permata. Pasti permata pernah takut. Ketika kamu takut, apa yang kamu lakukan? Ketika kita takut sebagai manusia, apa reaksi kita? Mungkin reaksi kita panik. Dan kepanikan itu membuat kita tidak memiliki sukacita. Dan kepanikan itu membuat kita tidak butuh apa-apa yang membuat kesenangan jiwa kita. Dan ketika kepanikan itu menerpa kehidupan kita, mungkin saja kita tidak tahu kemana harus pergi. Dan ada ketika takut mereka mencari pertolongan kepada teman manusia, mencari pertolongan kesenangan kepada duniawi. Tapi ternyata apa yang dilakukan Yosafat ketika pergumulan besar yang dia hadapi, serangan musuh yang begitu mengancam kehidupan mereka. Tapi di dalam perikop kita ini, bagaimana reaksi daripada Yosafat ketika musuh mengancam mereka? Itu bisa kita baca mulai dari 2 Tawarikh 20 ayat 3a. Ketakutan itu mereka perhadapkan dengan Tuhan. Reaksi Yosafat di dalam menjalani kehidupannya dengan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Ternyata dia tidak mencari pertolongan dan perlindungan kepada manusia. Dia tidak mencari pertolongan kepada orang yang hebat, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki alat-alat yang bisa melindungi dia dari serangan musuh. Tapi Yosafat memiliki strategi tersendiri. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 dan 4. Luar biasa sekali permata. Bagaimana firman Tuhan ini diingatkan dan dibawa kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas daripada pergumulan hidup yang kita alami. Seluruh permata pasti pernah menghadapi pergumulan yang begitu berat. Setiap pribadi memiliki pergumulan dan cerita tersendiri. Tapi ketika pergumulan hidup yang kamu alami, apa yang kamu lakukan? Banyak cerita yang harus kita ungkapkan juga dalam hal ini. Mungkin si A melakukan hal yang demikian, si B melakukan seperti itu, si C melakukan seperti itu. Tapi pesan daripada teks ini menggiring kita seperti doa Yosafat kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Walaupun malapetaka akan datang menyerang kehidupan mereka. Walaupun pedang ada di depan mata. Walaupun penyakit sampar menghantam kehidupan bangsa ini. Bahkan kelaparan juga bisa menerjang kehidupan bangsa ini. Tapi Yosafat tetap menyatakan di dalam doanya, kami akan tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mencari Engkau karena pertolongan yang kami butuhkan dalam segala ketakutan kami. Dalam segala kesesakan kami. Jawaban yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Permata yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita mengikuti PA Permata minggu ini sangat menguatkan seluruh permata. Karena kami tahu, sebesar apapun pergumulanmu saat ini, sebagaimana adanya kehidupan kamu saat ini, dan apa yang kamu butuhkan saat ini, jangan berdiam diri, jangan simpan di dalam hatimu, tapi nyatakan di dalam doa dan imanmu kepada Tuhan. Karena hanya Dia dan di dalam Dia kita mendapatkan pertolongan terhadap apa yang kita butuhkan. Untuk menolong kita atas segala pergumulan hidup kita. Berseru kala sesak. Bukan hanya kala sesak kita berseru. Dalam segala perjalanan kehidupan kita. Kita selalu dipimpin dan dituntun untuk berseru kepada Tuhan. Kita hidup dengan pergumulan kita. Berserulah kepada Tuhan. Kuasa Tuhan mampu menolong kamu. Kuasa Tuhan mampu menolong kita sebesar dan sekecil apapun pergumulan kita. Tuhan kalahkan dengan kuasanya yang begitu besar. Tidak ada nilai sebuah masalah di hadapan Tuhan yang tidak selesai. Tapi semuanya terselesaikan oleh kebaikan Tuhan. Begitulah Yosafat membawa bangsanya. Agar dalam pergumulan yang mereka hadapi,
bangsa Tuhan diarahkan untuk tetap setia kepada Tuhan melalui seorang pemimpin Yosafat, mengarahkan orang yang dia pimpin untuk tetap datang ke hadirat Tuhan. Datanglah ke hadirat Tuhan, cari pertolongan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjawab segala apa yang kamu butuhkan. Karena kalau kita baca di dalam Mazmur 9 ayat 11 mengatakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mencari Dia. Cari Tuhan ketika Dia berkenan untuk hadir bagi kehidupan kita. Jangan menunda-nunda, jangan sia-siakan waktu. Hari ini juga cari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan solusi. Tuhan akan berikan jawaban atas segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di diskusi kita di PA Permata minggu ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara Yosafat menghadapi ketakutan dan kekhawatirannya atas serangan musuh. Jelas sekali di ayat 9 ini mengatakan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena ketakutannya akan dipulihkan oleh kebaikan Tuhan. Ketakutannya akan ditenangkan oleh kehadiran dan perhatian dan kuasa Tuhan yang menopang dia. Serangan musuh sebesar apapun yang dia hadapi, dia akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan yang menyertai dia. Yang kedua, sharingkan pengalamanmu menghadapi kesesakan dan krisis hidup. Seperti yang sudah saya ungkapkan di PA Permata ini, pasti setiap permata memiliki cerita tersendiri. Bagaimana pengalamannya di dalam menghadapi kesesakan dan krisis hidup. Tapi pada pertanyaan yang nomor 2 ini, dan renungan kita dari kebenaran firman Tuhan di dalam PA Permata ini, menggiring seluruh permata untuk melakukan satu tindakan, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam doamu, kesetiaanmu, kesucian hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong yang sejati, yang mampu memberkati, menolong segala perkara dan persoalan hidupmu akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Kiranya di PA Permata di minggu ini, semua permata yang terkasih akan menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak kami permata, agar mereka dikuatkan dan diarahkan kehidupannya, agar datang ke hadirat-Mu, meminta dan menyerahkan segala kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.